yang sangat kami cintai, kami muliakan, perindu kemuliaan, perindu ridho Allah, pecinta baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, kita saat ini bisa bergabung kembali untuk bersama-sama merenungi hikmah, mutiara hikmah yang ke-158. Bunyinya adalah, luka itu tampak menyakitkan. Akan tetapi, akan menjadi sebuah kebanggaan jika luka itu adalah sebuah pengorbanan. Pentingnya kita merencanakan apa yang kita kerjakan. Pentingnya merencanakan sesuatu yang agung dan besar, agar menjadikan langkah perjalanan kita nanti terarah. Karena kita senantiasa memikirkan sesuatu yang besar dan agung. Sehingga mau tidak mau langkah kita akan digiring oleh pikiran kita kepada sesuatu yang besar dan agung. Sesuatu yang besar dan agung, makanya cita-cita besar itu harus. Sehingga kata guru kami mengatakan, bercita-citalah yang besar biarpun harus memulai dari yang kecil. Jangan biasa cita-cita kerdil, tidak, menjadi besar. Tapi tentu cara menitinya adalah dengan cara dari yang kecil begitu. Tapi ini berpikir. Nah, di saat orang berpikir besar, maka ketahuilah, yang ada di pikirannya akan menuntun dia. Baik disadari atau tidak, untuk menuju ke, untuk mensukseskan, untuk menggapai apa yang ada di pikirannya tersebut. Nah, sehingga dari kekuatan cita-cita ini dan harapan ini akan menjadikan seseorang di dalam meniti menuju sukses tadi sudah tidak berpikir tentang resiko. Sehingga disinilah akan mudah untuk berkorban di dalam meniti sukses tersebut. Berkorban waktu, berkorban tenaga, dan lain sebagainya untuk sebuah kesuksesan. Sehingga kalau orang punya cita-cita besar, lalu dia punya pengorbanan, sehingga sesuatu yang dijadikan, yang telah dikorbankan itu, tidak akan tampak lagi sebagai sesuatu yang dianggap merugikan, atau menyakitkan, atau menyedihkan. Tidak. Karena apa? Ada cita-cita agung yang diraih. Kami gambarkan luka itu tampak menyakitkan. Sederhananya, mungkin Anda punya luka di tangan Anda. Kalau Anda lihat luka itu adalah luka, Anda mengatakan sakit. Tapi setelah Anda tahu, kenapa kok tanganmu luka? Saya pas nolong anak saya mau kecebur, sampai luka ini. Alhamdulillah. Loh, Anda merasa bahwasanya dengan luka Anda bangga kok. Padahal luka. Puluhan juta, ratusan juta bahkan yang Anda korbankan, yang Anda lepas untuk nyekolahkan anak Anda. Kalau Anda melihat uang yang keluar adalah menyedihkan. Itu laksana luka. Tapi kalau Anda lihat ini ada sebuah pengorbanan untuk anak tercinta, maka jadi kecil. Jadi nggak ada. Jadi agung, jadi bangga. Anda rela, Anda mengeluarkan uang untuk anak Anda. Maka kami hadirkan kalimat pengorbanan. Kalau kita ingin berkorban sesuatu yang agung dong. Berkorban sesuatu yang remeh, tidak dong. Ini akan berlaku kepada seorang. Siapa saja kita penuntut ilmu. Ada jerih payah, ada capek. Ya, jauh dari orang tua, lihat. Harus bangun malam. Harus menahan tidur, menahan kantuk untuk belajar. Itu laksana luka. Laksana luka. Dan memang tampak, aku tidak tidur, aku harus bangun, aku harus begini. Itu laksana luka. Tapi kalau orang sadar, ini untuk apa? Bangga. Menjadi ringan. Ini sebuah kebanggaan. Ya. Maka jangan sampai kita itu punya cita-cita kerdil, cita-cita kecil. Sehingga dengan besarnya cita-cita, dengan besarnya harapan, maka menyadari akan sebuah cita-cita, agungnya sebuah cita-cita,
kemudian kita berkorban untuk cita-cita tersebut, ini menjadikan bagi kita pengorbanan itu adalah akan menjadi ringan. Bukan menjadi sebuah kesedihan, akan tapi menjadi kebanggaan. Ini ada hubungannya dengan kekuatan ya. Kekuatan keyakinan akan sebuah cita-cita dan harapan. Mungkin dalam jual belilah dalam dagang. Kalau orang punya harapan berdagang yang prospektif lah, keuntungan besar, dia merasa mengeluarkan modal sebesar apapun biasa saja. Mengeluarkan besar karena apa? Punya harapan. Sehingga makna berkorban ini yang harus kita hadirkan. Nah, sekarang yang perlu kita cermati lebih dalam lagi, Anda berkorban untuk apa sih? Kan hanya orang cerdas. Maka sudah bodoh. Saya berkorban untuk menyelamatkan seekor nyamuk. Tapi sampai saya nabrak dengan mobil saya. Ya bodoh itu. Karena pengorbanan sesuatu yang kecil. Maka ayo berkorban sesuatu yang besar. Nah, yang paling agung adalah apa? Akhirat. Surga. Kejayaan di hadapan Allah. Loh, kalau sudah begitu. Sehingga orang rela mati loh ya. Sehingga seorang ibu di saat mendengar suaminya meninggal, anaknya meninggal dan sebagainya, dia bangga. Tanpa ada luka, tertebas pedang lehernya, sampai terputus, meninggal. Seolah itu ada luka, tapi tanpa kebanggaan. Kenapa? Karena itu sebuah pengorbanan. Untuk apa? Untuk kejayaan Islam. Ini yang harus kita hadirkan, kesadaran makna ini. Sehingga orang cerdas ini adalah harus dari dua sisi. Sisi cita-citanya besar, ya, kemudian pengorbanan yang semaksimal mungkin untuk cita-cita. Tapi lihat, kalau dia cita-citanya kecil, pengorbanannya besar, ini adalah sebuah kebodohan. Atau cita-cita besar tapi tidak punya pengorbanan, nggak akan sampai. Sehingga cita-cita besar dengan pengorbanan yang besar, ini adalah seimbang. Dan itu akan sampai kepada tujuan. Nah, sehingga pengorbanan ini akan menjadi ringan bagi dia. Dia rela kok tidur hanya sebentar di pondok karena dia ingin menuntut ilmu. Cita-cita untuk menjadi ulamanya Rasulullah. Dia punya harapan besar di balik menuntut ilmu. Orang begitu mudahnya bangun malam tahajud karena ingin menjadi orang yang sukses di akhirat. Dia berusaha melakukan kebaikan, berpuasa, beribadah, dan seterusnya. Itu kan sebenarnya kan sesuatu kesedihan. Puasa itu kan lapar. Lapar itu laksana luka. Bangun tidur gak enak, ya kayak luka. Tapi kalau orang tahu bangun tidurnya untuk apa, maka menjadi kecil. Bahkan bangga. Maka yang harus kita camkan betul itu kesadaran akan sebuah cita-cita. Cuman kadang-kadang kita tuh lemah di dalam memahami makna ini. Mohon maaf. Sehingga pengorbanan kita itu kadang-kadang sesuatu yang harus kita berkorban, tidak. Kita kurang berani berkorban, tapi sesuatu yang tidak perlu banyak pengorbanan, kita korbankan. Nah, ini kebodohan, kurang cerdas. Maka kita akan menjadi cerdas jika dia memahami, kita memahami bahwasanya tujuan yang besar harus dengan pengorbanan yang besar. Tujuan yang besar dengan pengorbanan yang besar. Untuk menjadi ulama, untuk menjadi orang sukses, bisnis dan sebagainya, perlu pengorbanan yang besar. Pengorbanan waktu, berpikir dan sebagainya. Masa ada ongkang-ongkang, malas-malasan. Nggak ada pengorbanan, nggak ada perjuangan. Untuk menggapai sukses, nggak ada. Ya, termasuk ini adalah orang khayar. Mengharapkan kesuksesan tanpa usaha. Seperti orang menjalankan perahu di atas daratan. Sebuah kebohongan. Nah ini, kemudian setelah itu, setelah orang menyadari sebuah pengorbanan, maka kalimat luka sudah tidak ada lagi. Kalimat luka sudah tidak ada lagi. Karena sudah berubah menjadi makna sebuah pengorbanan. Enggak ngerti. Enggak ada lagi ya, istilah luka tadi. Sehingga seorang tua, seorang bapak yang di bawah terik matahari dengan meres keringat banting tulang itu capeknya luar biasa. Capek dan capek akan tapi lihat. Beliau masih bisa menghadirkan senyum karena apa? Ini adalah untuk membiayai anaknya lagi sekolah. Lihat, luka itu menjadi tidak ada artinya. Bahkan menjadi sebuah kebanggaan. Aku bisa nyekolahkan anakku. Aku bisa membiayai anakku. Nah ini, karena apa? Dia menyadari bahasanya yang dilakukan ini sebuah pengorbanan. Nah di sini perlu kita terapkan dalam segala aktivitas kita. Pengorbanan untuk sesuatu yang agung maksudnya. Untuk mendapatkan sesuatu yang agung. Contoh saja.
seorang ustadz yang ngajar. Seorang ustadz yang mengajar. Dan bersama ini juga kebetulan ada anak bertanya kemarin. Tentang apakah seorang ustadz itu terus ceramah, pergi, datang ke sana kemari, lalu tidak capek? Ya, kita jawab. Kalau kamu lagi main bola, capek enggak? Ngos-ngosan tidak? Haus tidak? Iya. Capek ya? Capek. Tapi senang. Capek hilang? Hilang. Bahkan besok mengulang-ulang. Nah, sebetulnya capek itu akan hilang karena ada tujuan. Kamu ingin bersenang-senang. Karena mau mencari senang. Bermain kan senang. Sehingga rasa senang ini menjadikan seorang rela berkorban demi kesenangannya. Sehingga pengorbanannya itu adalah apa? Sehingga capeknya sudah menjadi tidak ada lagi. Karena tertutup dengan rasa senang. Maka begitu juga kita dengan Allah. Seorang yang lagi mengajar, mohon maaf, kadang terjadi seorang ustadz mengajar. Kenapa kok malas-malasan dia masuk kelas dan sebagainya? Dia kurang besar motivasinya. Harapannya kurang agung. Kalau dia merindukan Allah, semua yang berjuang di dalam dunia perjuangan dia. Kenapa menjadikan dia malas? Dia tidak kenal, tidak punya cita-cita agung. Atau tidak menyadari akan sesuatu yang agung yang akan didapatkannya. Yang didapatkan apa? Adalah surga, ridho Allah, kebahagiaan di akhirat nanti. Kalau sudah ingat itu, lihat. Semua yang dilakukan dari capek ini akan hilang. Karena itu adalah sebuah pengorbanan. Bahkan dia pengen lebih besar lagi untuk melakukannya. Karena pada rindu kejayaan di akhirat nanti. Sehingga muncullah orang-orang seperti Khalid bin Walid yang tidak pernah mundur dalam berperang. Muncullah orang-orang terus dalam berderma. Seperti Abdurrahman bin Auf dia. Sedekahnya banyak. Terus dia berkorban. Sehingga dengan hilangnya uang dia bangga. Seperti sebagian dari Anda pun sangat bangga di saat bisa nolong tetangganya yang fakir. Melihat bisa nolong saudaranya. Bagaimana uang Anda hilang kok bisa bangga? Karena luka Anda sudah berubah menjadi sebuah kebanggaan karena Anda berkorban. Berkorban untuk saudara, untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang harus kita cermati dalam diri kita. Lihat, luka itu kadang itu tampak menyakitkan. Luka. Makna luka ini adalah sesuatu yang tidak enak deh. Jerih payah, bangun malam, capek meninggalkan rumah dan sebagainya. Cuman akan menjadi sebuah kebanggaan jika luka itu untuk sebuah pengorbanan. Berkorban untuk apa? Sesuatu yang agung. Maka sekarang kita harus pandai-pandai dan senantiasa cerdas mencari sesuatu yang agung tersebut. Agung adalah Allah, agung adalah ridho Allah, agung adalah surga, agung adalah kemuliaan yang sesungguhnya, agung adalah kebahagiaan yang sesungguhnya. Maka setelah itu, lihat, begitu mudahnya kita berjuang untuk mendapatkannya. Berkorban untuk mendapatkan keagungan tersebut. Sehingga apa? Sesuatu yang selama ini kita anggap menyedihkan menjadi tidak lagi sedih, menyedihkan. Tapi justru menjadi suatu kebanggaan. Alhamdulillah, aku bisa berjuang. Aku capek. Aku capek tapi ternyata nikmat. Dan seterusnya. Ingat, luka itu tampak menyakitkan. Tetapi akan menjadi sebuah kebanggaan jika luka itu adalah sebuah pengorbanan. Dan siapapun yang telah berkorban, selagi Anda ikhlas karena Allah, tidak pernah akan merasakan kesedihan dengan pengorbanannya. Pasti. Maka yang pernah berkorban karena Allah, yang pernah berkorban dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan pikirannya, kemudian kok bersedih, pasti itu bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau berkorban bukan di jalan Allah. Yang berkorban di jalan Allah terbagi dua. Yang berkorban di jalan Allah adalah ikhlas, maka dia tidak akan merasa sedih selamanya. Yang tidak ikhlas, karena bukan Allah yang diharap, maka luka tetap menjadi luka. Karena dia tidak berkorban untuk sesuatu yang agung. Karena bukan Allah yang diharap, sanjungan manusia dan seterusnya. Ini, berkorban. Ada lagi orang yang berkorban untuk sesuatu yang tidak perlu kita perjuangkan. Bukan maksiat, berkorban untuk maksiat, akan ada penyesalan nanti. Berkorban untuk maksiat. Keluar duit untuk maksiat, akan nyesal. Nyesal di dunia, nyesal di akhirat. Bukan sesuatu yang kurang berarti. Anda menyisihkan waktu Anda begadang, bangun malam, tapi bukan untuk sesuatu yang agung, maka Anda akan menyesal pada akhirnya. Iya, kenapa kok saya tidak belajar? Berbeda yang berkorban, mohon maaf, sama-sama waktu. Ini yang hanya begadang, main kartu, siang malam dan sebagainya. Siang malam main kartu. Setiap malam. Berkorban dia.
untuk mencari kesenangan yang nggak jelas. Yang satu belajar, 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 belajar. Hasilnya apa? Ini sukses, mendapatkan kemuliaan. Ini adalah tetap saja begitu. Karena yang satu berkorban, bukan untuk sesuatu yang harus diperjuangkan. Yang satu lagi berkorban. Nah ini pun ada dua, masih ada dua. Kalau dia karena Allah, lihat, dia akan selalu bangga, bangga, bangga dengan pengorbanannya. Tapi bukan karena Allah, dia akan menemukan kesedihan. Sehingga kami ulang lagi. Agungnya sebuah cita-cita akan menggiring kita untuk berkorban. Dan cita-cita agung adalah cita-cita yang dihubungkan dengan kemuliaan karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Ingat, luka itu tampak menyakitkan. Segala sesuatu, apakah luka, bermacam-macam model luka, itu tampak menyakitkan, tetapi akan menjadi sebuah kebanggaan jika luka itu adalah sebuah pengorbanan. Uhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.